Hari ini gue bakal bongkar 10 rahasia tentang cewek yang sangat vulgar. Kenapa mereka selingkuh, kenapa mereka ninggalin cowok baik, dan tentang seksualitas gelap wanita. Murni tentang realita yang jarang banget diomongin orang karena mungkin terlalu pahit buat ditelan. Gue bawa materi dari buku Sperm Wars karya Robin Becker. Sumpah, isinya bakal menampar ego lo, tapi di saat yang sama, ini bakal ngebuka mata lo lebar-lebar tentang cinta, insting wanita, dan seksualitas. Tujuan gue ngomongin ini bukan buat bikin lo benci wanita atau jadi pesimis. Justru sebaliknya, ini biar lo melek, paham aturan mainnya, dan bisa memimpin hidup lo sebagai pria sejati. Langsung aja, ini 10 fakta brutal beserta realitanya di lapangan. Fakta pertama, insting bawah sadar wanita diprogram buat selalu mencari gen terbaik. Bayangin teman lo, sebut aja si A. Dia udah pacaran bertahun-tahun, royal banget sama pasangannya, tapi pelan-pelan badannya melar, karirnya mandek, dan dia jadi pria yang super needy. Gak lama, ceweknya tergoda sama cowok baru di lingkungan kerjanya yang secara fisik lebih fit dan punya karisma. Ini bukan murni karena ceweknya jahat, bro. Secara biologis, insting primitif cewek otomatis akan melirik pria dengan kualitas genetik yang lebih superior saat pasangannya membiarkan dirinya melemah. Makanya, jalan keluarnya cuma satu. Jangan pernah kasih kendor buat ngebangun diri. Mulai hajar bodyweight training, bangun otot lo, dan kejar fisik fit upper, biar lo otomatis menonjol secara genetik di mata mereka. Fakta kedua, tubuh pria beradaptasi untuk kompetisi sperma. Lo mungkin mikir pembuahan itu cuma ibarat lari maraton biasa. Padahal, buku ini bongkar fakta gila kalau di dalam sana itu adalah zona perang murni. Ada pasukan sperma pembunuh dan pemblokir yang tugasnya emang spesifik buat menyingkirkan sel dari pria lain. Leluhur kita selalu bersaing keras secara mikroskopis. Biar pasukan tempur lo ini kuat, sadari kalau vitalitas lo adalah aset yang sangat berharga. Mulai kurangi masukin junk food ke mulut lo, hindari begadang nggak jelas, dan pastikan lo selalu menjaga tubuh di kondisi paling prima. Fakta ketiga, fase ovulasi mengubah total hasrat wanita. Lo pasti pernah lihat fenomena di mana cewek yang kelihatannya baik-baik, tiba-tiba khilaf terjerat pesona bad boy nakal. Lalu besoknya menyesal dan balik berlindung ke cowok resminya yang setia. Saat masa subur atau ovulasi, otak wanita dibajak oleh hormon yang bikin insting biologis mereka mendambakan sosok yang sangat maskulin, dominan, dan tangguh. Ini jadi pengingat keras buat kita untuk nggak pernah mengubur sisi edge lo. Berikan dia rasa aman, itu wajib, tapi jadilah pria yang memimpin dengan ketegasan yang bikin dia tetap segan dan selalu tertantang. Fakta keempat, realita biologis antara si provider dan si lover. Ada dua peran yang sering dituntut dari pria. Lo pasti tahu kisah klasik om-om kaya yang ngasih segalanya ke istri mudanya, tapi si istri malah main gila di belakang sama pelatih gymnya. Sang istri butuh stabilitas finansial dari si om, provider, tapi butuh kepuasan biologis dari pria yang dominan secara fisik, lover. Jangan sampai lo berakhir cuma jadi dompet berjalan, bro. Untuk menyiasatinya, pelajari satu skill sampai lo jago banget buat ngasilin cuan dan bangun kemapanan. Tapi imbangi itu dengan tetap menjaga fisik dan ketegasan mental biar lo nggak jadi pria lembek yang gampang dimanfaatin. Fakta kelima, orgasme wanita adalah filter genetik. Di dunia hewan, betina punya cara untuk membuang sel dari jantan yang nggak disukainya. Nah, menurut Robin Becker, orgasme pada wanita berfungsi sebagai mekanisme rahasia tubuh untuk menahan sperma dari pria yang benar-benar mereka anggap berkualitas unggul secara bawah sadar. Langkah logis buat menghadapi fakta ini adalah fokus pada koneksi saat interaksi. Perbaiki postur berdiri lo, tajamkan kontak mata saat bicara, dan memancarkan karisma yang tenang. Daya tarik sejati berawal dari kepercayaan diri yang solid dari dalam diri. Fakta keenam, masturbasi punya fungsi membuang prajurit lama. Leluhur kita dulu kadang harus membuang tumpukan sel yang udah menua secara natural agar tubuh selalu siap dengan produksi pasukan segar saat sewaktu-waktu ada peluang berkembang biak. Masalahnya, di zaman sekarang, pria modern membuang energi vital ini berkali-kali secara instan cuma buat merespons fantasi palsu di layar HP. Daripada energi hidup lo terbuang sia-sia untuk hal fiktif, terapkan puasa dopamin murahan. Simpan agresi biologis lo, tahan di dalam diri,
dan jadikan itu sebagai bahan bakar utama buat mengeksekusi target-target keras lo hari ini. Fakta ketujuh, monogami alami itu cuma ilusi. Kita sering dicekoki ilusi kalau udah komitmen. Semuanya bakal mulus dan aman, selamanya layaknya di film romantis. Realitanya, secara biologis, manusia tidak didesain pabrik untuk hidup dengan satu pasangan selamanya tanpa gesekan. Monogami adalah kesepakatan dan kompromi sosial yang kita perjuangkan tiap hari. Artinya, lo nggak bisa santai-santai aja pas udah berhasil dapetin hatinya. Hubungan itu kayak ngerawat mesin. Kalau nggak pernah lo panasin dan lo pimpin dengan bumbu petualangan serta ketegasan, rasa hormatnya ke lo bakal memudar dan mesinnya bakal mati. Fakta ke-8. Ketertarikan itu reaksi kimiawi, bukan logika. Pernah nyoba meyakinkan cewek yang lagi ngambek buat balikan pakai deretan alasan logis? Aku kan udah lakuin ini, aku udah berkorban itu. Hasilnya pasti nihil, dan dia makin ilfeel. Ketertarikan itu murni reaksi kimia yang pecah di otak, bukan hitung-hitungan matematika atau argumen di pengadilan. Kalau situasi lagi emosional, stop berdebat dan mencoba menang pakai logika. Rangkul dia, pimpin situasinya dengan tenang, dan yang nggak kalah penting, pastikan wangi badan dan penampilan fisik lo selalu on point, karena feromon pria bekerja jauh lebih efektif daripada omongan manis. Fakta ke-9, hubungan intim adalah medan tempur. Setiap kali ada kontak intim, secara mikroskopis, lo lagi mempertaruhkan kelangsungan hidup legasi lo sendiri. Lo sedang menyerahkan bibit masa depan lo ke tangan orang lain di sebuah arena evolusi. Untuk itu, hargailah keringat, waktu, dan perjuangan hidup lo. Jangan sembarangan memberikan komitmen penuh ke wanita yang jelas-jelas egois dan gak punya rasa hormat sama visi lo. Pilihlah sosok yang benar-benar pantas dan siap jadi partner tempur lo di kerasnya dunia nyata. Fakta ke-10. Cemburu adalah alarm pelindung aset. Kadang ada cowok yang saking pengennya kelihatan asik dan open-minded, dia ngebiarin ceweknya jalan berduaan sama sahabat cowoknya. Ujung-ujungnya jelas ditikung. Rasa cemburu yang tiba-tiba membakar dada lo itu adalah alarm purba yang didesain agar pria tidak membesarkan anak dari benih pria lain. Wajar kalau lo merasakannya, tapi jangan lampiaskan alarm ini menjadi tindakan posesif murahan yang kekanak-kanakan. Gunakan ketidaknyamanan itu untuk membuat batasan, boundaries, yang sangat tegas. Kalau dia berani melanggar batasan itu, lo harus punya keberanian dan harga diri buat angkat kaki. Gua tahu fakta-fakta tadi terdengar keras banget, tapi gua ngomong begini karena gua peduli. Gua mau lo ngambil kendali hidup lo secara penuh, merajai biologi lo sendiri, dan gak dikendalikan keadaan. Buat lo yang mau mendalami ilmu ini lebih jauh dan mengevaluasi posisi lo sekarang sebagai pria, silakan langsung cek kolom komentar. Gua udah taruh link buat lo sikat ebook terbaru gua, sekaligus ambil tes kepribadian Momekdo versus Sang Ratu. Ebook ini bakal bantu lo menjauhi wanita-wanita toksik dan jahat, dan bantu lo mendapatkan jodoh yang baik. Khusus buat bro-bro yang beneran punya nyali dan komitmen mau berubah hari ini, lo boleh ambil dan bayar semampunya aja. Terserah lo, yang penting lo ambil senjatanya, lo pelajari, dan yang paling utama, lo praktekin. Satu pesan terakhir dari gua, bro. Seberat apapun kondisi lo sekarang, sehancur apapun mental lo gara-gara masa lalu, lo pasti bisa lepas dari jebakan wanita toksik. Lo punya kekuatan baja di dalam diri lo untuk ngeriset semuanya. Balik fokus buat ngebangun kualitas diri lo, dan bangkit jadi pria yang berdaulat secara utuh. Gua percaya sama potensi lo. Tetap semangat, tetap solid, dan mari kita bertumbuh jadi versi terbaik bareng-bareng. Salam My Video Man, semangat bro.